Yuhuhuhuhuhu, kembali lagi berjumpa dengan gue di Easy Film. Kali ini gue akan bercerita tentang sebuah film yang sangat kontroversial di dunia. Mereka menamai dirinya Takwakor, komunitas musik punk muslim di Amerika. Layaknya anak-anak muda punk lainnya yang penuh dengan jiwa pemberontakan, mereka juga menentang ajaran Islam ortodoks yang menurut mereka sudah tidak zaman. Di dalam film ini banyak adegan perdebatan mengenai keyakinan. Konon film ini juga dibenci oleh kalangan komunitas muda Islam di dunia. Salah satunya komunitas metal satu jari yang ada di Indonesia. Karena banyak penyimpangan dan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. So, mari kita mulai. Check it out. Yo, welcome to my channel, bro. Diawali dengan perjalanan Yusef yang sedang mencari tempat tinggal di Amerika untuk meneruskan studinya di Buffalo, salah satu universitas di Amerika. Yusef memutuskan untuk tinggal di sebuah rumah yang ditinggali oleh sekumpulan pemuda-pemudi Muslim lainnya. Sesampainya di sana, Yusef disambut hangat oleh Umar. Umar adalah Muslim Syiah yang taat. Yusef pun ditunjukkan kamarnya oleh Umar. Malam harinya, di saat Yusef sedang belajar, ia dihampiri seorang pria bernama Amazing Ayub. Oh iya, di tempat Yusef tinggal kini terdapat komunitas punk muslim bernama Takwakor. Selain tempat para mahasiswa untuk tinggal, di sana juga menjadi tempat untuk diskusi, main musik, dan pesta para punker. Kemudian Ayub yang sedang mabuk muntah di laptopnya. Yusef yang tak biasa melihat itu membiarkan Ayub tepar dan ia pun pergi menuju dapur. Ia mencari air putih, malah menemukan banyak bir kaleng di dalam kulkas. Wanita memakai burka ini bernama Ribaya. Ia mengaku bahwa dirinya Islam liberal. Ia seorang wanita yang kritis jika soal keyakinan. Akhirnya Yusef dan Ribaya pun berkenalan. Saat azan berkumandang, Yusef yang mengetahui di tempat itu kebanyakan orang Muslim, membangunkan Umar yang sedang tidur untuk diajak sholat berjamaah. Kemudian terdengar suara gitar distorsi di luar yang sangat kencang. Ia pun menghampiri sumber suara itu, dan ternyata di luar ada dua orang punker bernama Jangir dan Fasik. Jangir adalah seorang Muslim yang mengidolakan Johnny Cash. Johnny Cash adalah godfather-nya para rockabilly. Ia juga menulis sekaligus vokalis. Yang satunya Fasik. Ia juga seorang Muslim dan kuliah di Universitas Kedokteran. Ia juga seorang pecandu ganja. Jangir dan Fasik mengajak Yusef untuk nongkrong di luar. Dan Umar yang bangun kala itu memanggil untuk segera masuk ke dalam untuk sholat berjamaah. Mereka pun akhirnya melakukan ibadah sholat berjamaah bersama. Keesokan harinya saat Yusef sedang membuat teh, ia didatangi oleh Umar. Umar yang memiliki pemahaman Islam Syiah mengharamkan teh yang ia buat. Kemudian Ribaya datang, ia bilang jangan dengarkan Umar. Disusul oleh Ayub si tukang mabuk yang sedang memegang kamera handycam milik Yusef. Ayub meminta kameranya dipakai untuk mendokumentasikan saat ia dan teman-temannya bermain skateboard. Sesampainya di sana dan bersenang-senang dengan papan seluncur, Yusef bertanya kepada Jangir mengenai Takwakor. Ia sangat penasaran dengan komunitas itu. Jangir menjawab Takwakor adalah komunitas musik punk muslim pertama yang di dalamnya terdapat beberapa band seperti The Gilman,
Al Taura, Bilal Boulder, Osama Tuner, dan lain-lain. Mereka tersebar di berbagai kota di Amerika. Ia juga berkata sering mendengar orang Muslim yang tidak menganggapnya sebagai Muslim. Begitupun dengan komunitas punk di luar Taqwa Core. Mereka malah tidak dianggap sebagai punk. Tetapi Jangir sangat menyukai komunitas ini di saat dunia menyebalkan dan baku. Lalu Jangir mengajak Yosep untuk ikut diskusi dan sholat Jumat berjamaah nanti. Hari Jumat di suatu ruangan mereka terlibat diskusi soal perempuan yang menjadi imam saat sholat. Yosep berkata bahwa itu tidak mungkin karena imam sholat itu harus laki-laki. Kemudian dibalas oleh Rabeya. Menurut Rabeya, di Al-Quran Allah pernah berkata langsung kepada Maria, yaitu ibu Yesus. Dikisahkan bahwa ia diberi wahyu untuk mengajarkan Islam kepada umatnya. Jadi menurut Rabeya, Maria juga seorang nabi karena ia sama-sama mendapatkan wahyu. Umar yang memiliki pandangan lain memilih pergi di saat mereka sholat Jumat berjamaah yang diimami oleh Rabeya. Esok harinya terlihat wanita sedang berlari. Ia bernama Lin. Lin adalah seorang mualaf, teman dari Fasik. Ia datang menanyai Fasik yang kebetulan sedang tidak berada di sana. Yusuf berkenalan dengan Fasik dan ia menyukai wanita itu. Scene beralih ke sebuah mobil di mana Umar dan Yusuf akan menemui Ayub yang bekerja di minimarket. Sesampainya di sana, Ayub sangat gembira melihat kedatangan mereka berdua. Ayub pun masuk ke dalam minimarket dan memberi Jangir sekeranjang bir kaleng. Kembali ke tempat tinggal mereka, Yosep diminta Rabeya untuk datang ke kamarnya. Di sana Rabeya bercerita banyak tentang Taqwa Core dan pemahamannya. Tak sengaja Yosep melihat kitab suci yang telah dicoret. Ia bertanya kepada Rabeya, "Mengapa kau lakukan ini?" Rabeya menjawab karena dia sudah tak membutuhkan ayat itu. Di ayat itu mengatakan bahwa laki-laki dapat memukul istrinya. Kemudian Yosep menjelaskan makna dari ayat itu. Ayat itu mengatakan memukul dengan pelan menggunakan selai rumput. Yosep juga melarang Rabeya untuk tidak mencoret sembarangan lagi wahyu dari Tuhan itu. Dan mereka pun terlibat dalam perdebatan. Malam harinya di tempat itu mereka mengadakan pesta. Saat itu Yosep dikenalkan oleh Rabeya kepada seorang bernama Fatima. Fatima adalah seorang Muslim, ia baru pulang dari San Francisco. Di sana Fatima membuat dokumentasi tentang konferensi gay Muslim di sana. Fatima juga bercerita, di sana banyak gay taat beribadah meski mereka seorang gay. Salah satunya seorang bernama Muzamil. Muzamil berencana akan datang dan kuliah di Universitas Buffalo. Saat Yosep yang kemudian ngobrol dengan Jangir, ia dihampiri Lin yang kebetulan hadir juga di acara pesta itu. Lin meminta Yosep untuk menunjukkan dan melihat kamarnya. Lin berkata kepada Yosep bahwa ia menyukainya. Lin pun mencium Yosep dan mereka pun saling mencumbu di kamar itu. Tiba-tiba Yosep menghentikan adegan mesumnya. Yosep bilang kepada Lin, ia akan bercumpu dan melakukan mantap-mantap setelah mereka menikah. Lin yang nanggung marah kepada Yosep lalu meninggalkannya. Pagi hari Umar yang tidak ikut dalam pesta itu kesal karena melihat banyaknya muntahan dan air kencing di sembarang tempat. Umar mengajak Yosep untuk membersihkannya setelah sholat asar. Saat Umar kembali ke kamarnya, ia melihat Ayub dan seorang cewek sedang mantap-mantap. Sontak Umar marah dan mencekik Ayub lalu mengusirnya dari tempat mereka. Ia bilang jangan pernah kembali lagi ke tempat itu. Berikutnya mereka kedatangan tamu Muzamil, seorang gay yang diceritakan Fatima sebelumnya. Mereka berkumpul dalam merencanakan sebuah konser musik di tempatnya. Lalu mengundang banyak band Muslim yang tergabung di komunitas Taqwa Core di seluruh Amerika. Setelah ngobrol, Yosep kembali ke kamarnya. Ia menemukan majalah seksi milik Rabeya
Sepertinya Yosef sedang birahi nih. Ia lalu meremas kemaluannya sambil membayangkan saat ia bersama Lin kala itu. Dan Yosef pun ceng buts. Nyesel lu kan kayak doi. Hari yang mereka tunggu pun tiba. Beberapa band yang tergabung dalam komunitas Taqwa Core satu persatu datang, termasuk band bernama Bilal Burder, band punk muslim yang keras menolak segala bentuk kemaksiatan. Meski kala itu mereka sedang berpesta, Bilal Burder lebih memilih untuk tidur di dalam mobil sampai menunggu besok untuk mereka tampil. Keesokan harinya acara konser itu sangat ramai. Satu persatu band tampil dalam memeriahkan acara itu. Hingga ada satu insiden yang membuat acara itu menjadi ajang perkelahian. Kala itu Pasik sedang pogo-pogo asik, tiba-tiba ditarik kerbaya. Ia malah membuka celana Pasik dan memblowjobnya atau menyepong. Kemudian memuntahkan ke kerumunan yang sedang pogo dan tak sengaja mengenai kelompok band Bilal Burder. Bilal Burder marah lalu memukuli siapa saja yang berada di depannya. Jangir yang melihat itu berusaha untuk meraihnya, tetapi Jangir malah dipukuli oleh kelompok Bilal Burder. Di akhir film, tempat itu didatangi seorang bernama Harun. Ia seorang penulis Orient 20. Ia juga yang menulis majalah Taqwa Core. Harun berharap bertemu dengan teman-teman komunitas Taqwa Core. Tetapi menurut Yosef, mereka semua telah bubar meninggalkan tempat itu setelah kejadian perkelahian dengan grup band Bilal Burder. Dan film pun selesai. Untuk semua kawan-kawan, mohon maaf jika film ini tidak terlalu detail ya, karena beberapa adegan yang tak bisa saya ceritakan. Film iya dan pisan masalahna, film iya gelo pisan masalahna, film iya edan lah, aslina. Dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di episode berikutnya. I love you.